Presiden Jokowi dengan jelas ingin cawe-cawe terkait Pilpres 2024. Presiden Jokowi ingin agar presiden berikutnya meneruskan program strategisnya seperti IKN dan hilirisasi sumber daya alam. Dalam kritik saya sebelumnya, program strategis Jokowi ini hanya akan menjadikan Indonesia semakin terjerembab dalam kubangan penjajahan kapitalisme yang akhirnya menjadikan negeri ini negara kapitalis Republik Indonesia. Secara politik otoriter, secara ekonomi kapitalis. Terkait hal ini, demi Indonesia yang lebih baik, kami tawarkan kepada rakyat Indonesia yang layak untuk kita diskusikan dalam ruang gagasan yang adil, proposal khilafah untuk Indonesia. Dalam hal ini kami ambilkan 4 poin diantaranya. Pertama, khilafah menawarkan gagasan untuk mengakhiri dominasi dolar Amerika Serikat dan mungkin ke depan yuan Cina dengan sistem moneter berdasarkan dinar dan dirham. Dengan dinar yang berbasiskan emas dan dirham yang berbasiskan perak, maka akan terwujud keadilan bagi semua pihak, terukur dan juga stabil. Kestabilannya terjadi karena didukung oleh nilai intrinsik real yang pada akhirnya akan menghilangkan inflasi. Yang kedua, khilafah akan menghapus sektor non-real atau sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Sektor non-real inilah yang menyebabkan bubble ekonomi dan memicu terjadinya krisis moneter dan ekonomi yang berulang. Dan yang jelas, sektor non-real ini diharamkan karena mengandung unsur riba dan judi. Sektor non-real juga telah terbukti menyebabkan sektor real tidak bisa berjalan secara optimal. Karena itulah, khilafah akan menempatkan uang hanya dijadikan semata-mata sebagai alat tukar dalam perekonomian. Khilafah akan menghentikan total sektor non-real dan semua uang akan digerakkan pada sektor real hingga roda ekonomi akan berputar secara optimal dan menyebabkan ekonomi menjadi kuat. Yang ketiga, khilafah akan menata ulang sistem kepemilikan dengan pola yang sesuai dengan syariah Islam. Kapitalisme telah menempatkan kebebasan memiliki sebagai prinsip penting. Hal ini menyebabkan semua sumber daya ekonomi termasuk yang menguasai hajat hidup orang banyak dimiliki oleh swasta, sektor private. Akhirnya, kerusakan dan ketidakadilan terjadi. Khilafah akan mengatur kepemilikan menjadi 3, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Sumber daya yang dibutuhkan orang banyak menguasai hajat hidup masyarakat luas, termasuk di dalamnya sumber daya yang melimpah, harus menjadi milik rakyat umum, baik muslim maupun non-muslim, dan tak boleh diprivatisasi. Negara yang akan mengelolanya dan dikembalikan hasilnya untuk kemakmuran rakyat sebagai pemilik yang sebenarnya. Yang keempat, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam fokus pada kesejahteraan rakyat dengan memastikan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat individu per individu. Sekali lagi, individu per individu. Khilafah akan memastikan 6 kebutuhan asasi setiap individu rakyat terpenuhi, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi kekayaan harus dipastikan sampai kepada setiap individu rakyat. Tak seperti dalam kapitalisme, di mana kekayaan hanya menumpuk di segelintir individu, sedangkan rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan. Inilah sebagian dari proposal khilafah untuk Indonesia, yang selayaknya mendapatkan ruang diskusi yang layak, bukan malah dipersekusi, diintimidasi, dan didolimi. Semoga bermanfaat.